wabarakatuh. Kita kembali lagi. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Nuryanto sebagai support product development dari PT Saprotan Utama. Pada umumnya jika kita bicara media tanam, biasanya petani pembibitan masih melakukan pemupukan di saat pembibitan, Pak Nur. Iya. Benar ya, karena Iya, seperti itu ya. Pak. Rata-rata seperti itu. Nah, apakah Klasman ini juga masih perlu ada penambahan pupuk atau sudah mengandung nutrisi sehingga kita tidak perlu melakukan pemupukan lagi, Pak, saat di pembibitan itu? Iya. Jadi untuk Klasman yang varian TS2 ini, Pak, itu sudah ada pupuknya NPK plus TE, trace element itu 2%. Oh. Nah, itu asumsinya nanti cukup untuk memberi nutrisi bibit itu sampai 17-20 hari. Oh, selama fase pembibitan itu, Pak? Ya, jadi asumsinya kalau kayak tomat, cabai, terong, terus bawang merah apa itu udah waktunya tanam atau hampir waktunya tanam. Tetapi apabila nanti sudah umur 20 sampai 25 hari, ada kendala di lapangan, mungkin hujan terus tidak bisa tanam, atau lahannya belum siap, kalau mau menahan itu bisa ditambahkan pupuk. Tapi jangan asumsinya pupuk itu untuk menyuburkan, untuk bertahan saja, Pak. Gitu. Iya. Sampai maksimal berapa hari itu, Pak? Umur berapa? Biasanya kami patokannya umur memang jangan lebih dari umur 35 atau 30, Pak ya. Tapi nanti yang paling gampang itu, Pak, dilihat fisiknya. Kalau akarnya sudah merah atau coklat, biasanya bibit itu sudah mulai tidak layak tanam. Jadi diharapkan nanti kalau pas dicabut, kok akarnya masih putih, daunnya masih bagus, itu masih layak tanam. Masih layak. Tapi kalau sudah daunnya rusak, batangnya tidak bagus, mungkin ada bintik-bintik hitam karena penyakit, dan utama kalau dicabut akarnya sudah coklat atau merah, itu sebaiknya jangan ditanam, sudah tapi kalau expired masih ya. putih, masih Putih, layak, ya, Pak ya? ya. Oh. Iya, Pak. Jadi banyak yang bilang jadi media yang modern bisa membantu akar tumbuh lebih cepat. Ya. Jadi pertumbuhan bibit lebih seragam. Ya. Nah, apa faktor utama yang membuat Klasman unggul di hal itu, Pak? Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, Pak Ibnu, dan juga sahabat-sahabat petani yang sudah memakai Klasman. Jadi memang Klasman ini unik dan layak. Dengan karakternya yang seperti itu tanaman atau bibit itu gampang sekali untuk hidup, Pak. Begitu berkecambah di situ, akar utamanya itu masuk di situ, maka rambut-rambut akar itu kan segera tumbuh, Pak. Nah, setelah itu nanti di situ juga ada nutrisinya, itu bibit langsung bisa mendapat asupan nutrisi. Sampai nanti akar itu berkembang maksimal, membentuk kayak istilahnya root ball. Jadi melingkar, melilit di semua dari media itu, sehingga kalau dicabut itu bukan hitam lagi warnanya, putih semua, Pak. Ya, itu. Itu jadi salah satu keunggulannya seperti itu. Kedua, karena kita pakai Klasman dan Tre, begitu kita cabut itu tidak ada akar yang luka, Pak. Oh, jadi mudah sekali mudah sekali karena ringan, kemudian poros, perkembangan akar maksimal. Begitu dicabut, akar ini utuh, Pak, tidak luka. Walaupun tidak perlu disiram dulu, Pak, sebelum dicabut ya? Idealnya nanti kalau waktu nyabut itu, Pak, biar kondisinya bagus, itu jadi kalau nanamnya sore, siang atau pagi itu disiram dulu. Oh, jadi artinya kelembapan masih terjaga begitu, Pak ya? Kalau nanamnya pagi, siang menjelang sore itu disiram dulu. Jadi kondisi media itu tetap lembab tapi tidak becek, Pak. Kalau habis disiram,
kemudian dicabut, itu kadang-kadang ya masih basah sekali gitu. Oh, jadi satu hari kalau pakai Klasman ini berapa kali penyiraman, Pak? Nah, itu rata-rata sekali, Pak. Oh, sekali aja Ya, pagi ya? menjelang siang, Pak. Oh, Nggih, iya, nggih, mungkin kami tambahkan, Pak. Ini menyangkut perawatan kayaknya. Iya, iya. Jadi kalau nyiram pembibitan, baik media apapun ya Pak, itu sebaiknya jangan sore menjelang malam. Karena takutnya air yang di situ itu masih ada genangan atau percikan yang pada waktu malam itu masih nempel di permukaan media atau di daun, itu kan resiko untuk busuk, Pak. Oh, Nggih. Kalau menjelang siang, itu harapannya sore itu sudah kering. Tapi masih lembab. Kalau terlalu pagi, Pak, nanti disiram terlalu pagi, sore itu kering. Akhirnya memacu untuk nyiram sore. Gitu. Biarkan bibit itu disiram agak siang, layu-layu sedikit tidak apa-apa. Yang penting titik tumbuhnya masih seger. oh iya, iya. Sambil itu kan begitu kering, kekurangan air sedikit, itu akarnya akan terangsang untuk tumbuh, Pak, untuk mencari air. Kalau kami pengalaman di semi-plot itu yang bibit pakai Klasman, pakai tray, terus direndam air itu, Pak. Itu untuk memacu pertumbuhan akarnya, itu kita keringkan 5 hari atau 6 hari sekali selama 2 hari. Jadi bukan disiram dari atas gitu, Pak? Ya, itu yang semi-plot yang direndam, Pak. Itu pun perlu dikeringkan. Kalau siram dari atas, itu malah lebih gampang. Jadi tidak ada faktor air cekaman itu. Tapi tetap nanti jangan terlalu sering disiram. Kalau basah terus, nanti justru perkembangan akarnya itu tidak maksimal. Salah satu memacu pertumbuhan akar kan dikeringkan, Pak. Dia mencari air, akhirnya tumbuh. Iya, iya, iya. Pak, dari video tadi saya lihat ada beberapa warna ya. Ya. Itu menunjukkan itu varian dari Klasman, Pak ya. Ya, betul, Nah, Pak. ini di situ, Pak. Jadi untuk varian itu ada berapa sih di Klasman ini? Terus yang cocok untuk di pembibitan varian yang mana, Pak? Yang pas untuk di pembibitan ini? Ya. Jadi Klasman ini variannya banyak banget, Pak. Saya sendiri kurang ya, karena tiap tahun ada varian baru. Tapi beberapa yang kami impor ke Indonesia itu ada yang TS2 warna merah itu. Kemudian ada yang warna hijau. Kemudian ada yang warna biru itu BS4 itu. Yeah. Tetapi untuk pembibitan itu kita sarankan pakai yang TS2. Itu memang spek untuk pembibitan, Pak. Partikelnya lebih lembut dan halus. Kemudian ada pupuknya sedikit. Kalau kayak BS4 dan yang itu media tanam, Pak. Itu lebih kasar, Pak. Karena untuk media tanam ya. Itu media tanam untuk ditransplanting atau? Iya, ditransplanting, Pak. Untuk tanaman produksi. Iya. Jadi mesti lebih kasar. Kalau itu untuk pembibitan juga kurang cocok. Karena kurang halus ya teksturnya. Kurang halus, ya. Pak. Ada juga yang kayak BS itu ada yang ditambahi permikulit atau perlit itu difungsikan nanti untuk tanaman-tanaman tertentu. Ada yang tanaman-tanaman yang sangat riskan terhadap salinitas, itu ada jenis yang lain kayak TS4 atau berapa gitu, saya lupa juga. Ya, jadi masing-masing varian memang sudah punya punya fungsi masing-masing ya, Pak ya. Sesuai dengan teknologi yang digunakan, sesuai dengan tanaman yang ditanam dan juga sesuai dengan tahapan pertumbuhan tanaman. Tapi kalau untuk yang pembibitan, ini memang seperti ini, Pak. Ini yang sementara yang ada di kami yang paling banyak. Ada 3 varian ini, Pak ya, yang disemprotkan ya. TS2 karena di kami mengalami permintaan yang untuk petani-petani kecil, Pak. Kami juga repack untuk kemasan yang 50 liter untuk 4.000 tanaman seperti yang tersedia di Karisma. Itu untuk teman-teman atau untuk customer kami nanti yang untuk pembibitan 4.000, 5.000 itu pakai yang 50 liter. Kalau yang seperti di ini yang 250 liter, 210, Pak ini. Itu untuk populasi 20.000 bibit. 20.000, Pak? Iya. Tapi traynya yang 200, Pak Ibnu. Oh, traynya yang 200. 200, karena ini tray yang 200 itu volumenya sekitar 14 sampai 15 mili. Itu sesuai untuk kayak tomat,
kemudian cabai, terong, timun, semangka, melon itu pakai itu. Ini kelihatannya kecil Pak, memang dimampatkan, tapi begitu dibuka, digemburkan itu akan mekar itu Pak. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Pak, kadang-kadang petani kita itu pada media pembibitan itu kadang-kadang masih menambahkan bahan lain Pak, seperti kokopit atau sekam begitu ya. Jadi apakah menggunakan klasman ini masih perlu ada penambahan bahan-bahan tersebut Pak? Atau sudah ini aja udah cukup gitu Pak? Kalau dari Saprutan sendiri Pak, itu kami pastikan klasman saja sudah cukup. Sudah cukup ya. Beberapa hal yang kami lihat di teman-teman itu, kenapa kok ditambah? Maunya itu menurunkan kos Pak. Jadi ditambah agar nanti jatuhnya lebih murah. Salah satu sifat karakter klasman ini kan volumenya Pak. Media itu kan volume karena penggunaannya nanti di tray atau di semacam kun gitu ya. Iya. Itu kan volume bukan berat. Begitu teman-teman itu nambahi bahan lain kayak kompos, pasir, tanah ataupun apa, itu tidak akan menambah volume Pak, tapi hanya mengisi rongga-rongga yang ada di klasman itu sehingga klasman ini menjadi mampet. Jadi juga tidak bisa mencampur ya Pak ya? Ya nanti tidak ada manfaatnya itu tidak terlihat. Kualitasnya malah turun, tapi volume yang diharapkan untuk menambah volume itu tidak tercapai. Karena sering kami lihat satu timba klasman ditambah satu timba tanah, kalau dicampur itu bukan 2 timba, Pak. Tetap satu timba lebih sedikit. Jadi menurunkan kos tidak bisa. Karena tambah padat itu. Ya justru resiko juga Pak ya, karena mungkin ada apa penyakit-penyakitnya atau patogen yang bisa terkontaminasi di situ ya Pak ya. Seperti Pak Ibnu dahar soto ditambahi daging mentah gitu kan. Iya. Pak, dari pengalaman di lapangan Pak, jadi apa manfaat paling nyata yang dirasakan oleh petani saat beralih ke klasman dibanding media tradisional Pak? Jadi customer kami yang sudah pakai klasman ini terus terang Pak, memang awalnya komennya pasti Pak mahal. Oh iya. Tapi kalau dilihat dari per unit, tapi begitu sudah memakai, sudah dilihat hasil bibitnya itu lain Pak, ayem Pak. Karena apa? Caranya praktis Pak, begitu beli klasman, dapat klasman, bibitnya sudah siap, lahannya sudah terjadwal, ya tinggal dipakai, disiram, kecambahkan, selesai. Kemudian juga teman-teman di lapangan itu yang paling sering adalah jarang sekali atau sulaman itu lebih rendah Pak, jumlah yang disulamkan. Bahwa beberapa teman-teman yang memang handlingnya di pembibitan bagus itu tanpa nyulam karena penyakit. Bisa tanpa sulaman karena penyakit, lain dengan karena dimakan ayam atau kena keong, itu lain Pak. Tapi yang faktor penyakit itu bisa 0 Pak. Jadi artinya kan bibit itu sehat semua. Homogen dan juga sortasi bibit yang tidak seragam rendah sekali. Karena kan pakai tray Pak, jaraknya kan sama itu. Jadi populasinya juga teratur, itu pertumbuhannya lebih seragam. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong klasman itu mahal, sebenarnya enggak Pak ya, karena kalau ini berhubungan saat transplanting ke lahan ya Pak. Jadi itu berurutan dengan proses berikutnya. Betul. Ketiga, untuk benih-benih yang hibrida Pak, yang mahal, seperti yang disalurkan atau dijual Karisma itu kalau bibit medianya itu tidak dijamin kan tidak berani petani Pak. Betul. Tidak ada artinya harga media klasman itu dibandingkan dengan harga bibitnya yang mahal setelah itu. Bibitnya rusak itu kan harus lagi Pak itu. Dan juga ini efisien atau lebih gampang tanamnya Pak. Jadi klasman tinggal cabut taruh dan tray itu kan bisa ditenteng kemana-mana itu. Betul. Ringan Pak ya. Ringan sekali. Dan kayaknya setelah ditanam, jadi dipastikan bibit itu tumbuh sehat. Ini kos untuk perawatan juga mungkin lebih murah Pak ya. Jadi di klasman ini, bibit yang pakai klasman ini kan
tidak ada pelukaan pada akar, Pak. Dan juga medianya kan tidak goyang. Jadi begitu bibit ditanam di tanah atau di media itu tidak ada stres sama sekali. Nanti petani-petaninya Karisma bisa tanam pagi hari, siang hari, sore hari, monggo. Tidak pengaruh Pak ya? Tidak pengaruh, stres ya? tidak stres. Karena ada bibitnya juga sudah sehat, kemudian akarnya juga bagus. Jadi begitu di tanah, pokoknya ada air, dia akan menyatu dengan tanah, tidak stres Pak. Langsung hidup, dijamin seragam. Siap. Baik Pak, jadi kayaknya ini ada testimoni Pak, yang bisa kita lihat bareng-bareng ini. Oh Pak. Iya Pak. Ya, jadi ini disuntikan oleh Pak Nur tadi ya. Jadi akarnya Pak, putih, terus ngumpul di situ Pak ya. Muter-muter di situ Pak. Iya. Bibitnya masih kecil tapi akarnya sudah luar biasa. Nah ini semangka kayak Pak ya? Iya Pak, semangka kelihatannya itu Pak. Ya semangka Pak Ibnu. Ini semangka ya. Ya, bagus ya Pak. Tumbuh semua. Nah ini, jadi nyabutnya juga mudah Pak ya? Iya ini malah dua tumbuh semua. Iya. Akarnya mungkin ini kayak kelihatannya umur 9 hari Pak ini. Ini ya? Iya. Iya. Ini cabai sudah siap tanam. Terus dicabut juga medianya enggak ada yang tertinggal Pak. Betul. Ya, medianya harus ikut semua. Iya. Oh ini tomat Pak Ibnu? Iya ini tomat ini Pak. Iya. Ini kayaknya sekitar umur 20 harian Pak Ibnu di petaninya jenengan. Dah akarnya kayak gitu Pak. Jadi tidak ada luka di akar Pak. Jadi tidak stres begitu. Jadi pertumbuhan akar juga maksimal Pak. Maksimal Pak, iya. Nah, ini ditenteng gini aman Pak. Iya. Ringan ini, Pak ya. Iya, ini kayak petani-petani yang sudah main di sini, bawanya sudah gitu. Dan trenya lebih awet Pak kalau bawanya seperti ini. Iya betul. Oh ini mau tanam. Itu tray yang 200 Pak. Yang 200 ya? Ya, isinya 200 tiap tray. Ya, jadi ini juga kayaknya lebih cepat Pak Ya, nyabutnya Pak ya? ini naruh jadi gitu tinggal aja. tanam aja ya? Ya, Kalau ini pakai, bisa dijatuhkan 50 cm dari atas, insya Allah masih aman Pak. Pak ya? Tidak bongkar ya ini ya? Tidak terbongkar anunya. Ya. Dan waktunya lebih efisien ini ya petani Pak. Jadi tidak perlu buka kayak di sosis plastik itu ya Pak? Iya, cabut langsung taruh, belakangnya yang nanam. Setelah ditanam ini juga tidak stres ya Pak? Tidak stres Pak, karena apa? Tidak ada akar yang goyang ataupun yang luka. Jadi stresnya bibit ketika ditransplanting itu karena ada pelukaan di akar ya Pak? Atau akarnya lepas dari media Pak. Iya, makanya layu ya Pak? Layu sebentar. Iya. Ya, baik, di sesi terakhir ini akan kita bahas tips dari Bapak Nuryanto bagaimana menggunakan media tanam klasman yang baik. Tapi tentu jangan kemana-mana dulu setelah yang satu ini.